Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Daud Tony, pastinya. Dan sebelum itu, saya mohon maaf karena jarang upload karena saya fokus ke channel yang satu. Dan langsung saja bahwa Pak Daud Tony kali ini membawakan pesan Tuhan tentunya bahwa dia memberitahu silver bakal menyusul harga emas itu mencapai 2 juta per gram, tetapi ini 10 tahun mendatang ya. Jadi dari sekarang 10 tahun mendatang 2035 berarti ya silver naik. Dan juga ini ada kabar dari Donald Trump lawan Cina ya, Xi Jinping, bahwa pada tahun ini memberitahu bahwa Cina dan Donald Trump ini sedang melemah, di mana Donald Trump sudah melunak dengan Cina, yang berarti perang dagang sudah agak dilonggarkan oleh Donald Trump untuk negara-negara Cina. Karena Donald Trump juga pada Tony bilang ya sudah memberitahu bahwa perang dagang ini tidak lama, bentar saja. Untuk 1 tahun saja Donald Trump ini melakukan perang dagang. Supaya apa? Supaya dolar nilainya naik lagi dan Amerika tentunya ekonominya naik lagi karena kita tahu sebelum Donald Trump Amerika tuh ekonominya sempat melemah karena dipimpin oleh Presiden Joe Biden di mana dia memfokuskan pada perang bukan pada ekonomi ya. Dan langsung saja sebelum kita ke videonya izinkan saya untuk membacakan setunangan firman Tuhan yang ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 32 yang berbunyi, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Yang artinya adalah, mari menjalankan tugas kita untuk mengenal Yesus, sehingga seisi rumah diselamatkan. Dan itu dia setunangan firman Tuhan. Langsung saja kita ke video bersama Bapak Pendeta Daud nih. Mari kita simak video. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, Yes. kekuatan Elohim bekerja, Ya. bebaskan dari yang jahat, bebaskan Bebaskan dari yang jahat. Bebaskan. Oh, Rabba Rabba. Gimana Thomas? Ya Pak Daud, luar biasa. Kita sedang memperingati Jumat Agung Pak Daud. Bagaimana peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu Iya. salib Pak Daud. Yesus mati menanggung segala dosa, Ya, Thomas. Yesus Tapi mati Yesus menanggung. mati tidak bangkit, sia-sialah iman kita, John Thomas. Betul. Maka karena Yesus Tapi bangkit, Yesus bangkit hari yang ketiga. ya, bangkit hari ketiga. Siap. Karena yang sulit untuk dilakukan adalah mengalahkan maut, Thomas. Betul. Mengalahkan maut paling sulit Pak Daud ya. Nah, dan Yesus sudah mengalahkan maut itu. Siap. Gimana Thomas? Ada Luar berita biasa. apa? Pak Daud, emas sudah sempat menembus 2 juta per gram Pak Daud. Sempat. Sempat Pak Daud. Sekarang nggak tahu berapa lagi ya, tapi kemarin sempat menembus 2 juta. Sekarang sudah ada batangan perak batangan. Apa? Sudah ada perak batangan Pak Daud seperti emas. Oh, dijual di mana Thomas? Saya lihat di ini Pak, di media sosial Pak Daud. Wah, sekarang banyak orang cari perak. Iya. Karena pasti naik Thomas. Pasti naik Pak Daud ya, seperti sudah Pak Daud mentafsirkan menilai. 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan Pak Daud ya. Naiknya lipat Thomas. Wah, berarti kalau kita masih punya dana, kita stok gimana Pak Daud? Jemaat kalau Lebih misalnya baik beli perak. beli perak daripada beli emas ya. Karena emas sudah terlalu tinggi dan terlalu mahal Thomas. Oke, tapi nilai jualnya bagaimana Pak perak itu Pak? Kan penting batangan murni Thomas. Ya, batangan murni Pak Daud ya. Percaya Thomas, pasti Tuhan buka dan buka jalan. Amin. Saya percaya, semua percaya. Amin. Yang percaya, haleluya. Ya Pak Daud, ada lagi Pak Daud yang mau sampaikan pesan-pesan Tuhan mungkin atau sesuatu yang mau disampaikan?
Thomas, Ya Pak Daud. kita percaya pasti Tuhan pelihara kita di masa sulit dan masa susah, Thomas. Amin. Sekarang gimana perkembangan, Thomas? Ya, sekarang memang keadaan harus bertahan karena semua bahan-bahan naik, semua naik, cari uang susah. Sekarang banyak ya pencurian, banyak Mm-mm. kejahatan-kejahatan di mana-mana Pak Daud. Percaya pasti Tuhan buka jalan untuk kita dan lindungi kita, Thomas. Amin. Itu saya percaya Pak Daud. Oke. Ya. Terus kedepannya bagaimana Pak Daud? Yang apa yang bisa Pak Daud pandangan-pandangan umum Pak Daud tentang keadaan ke depan? Yang berat tahun depan, Thomas. Oh, 2026 ini. Kenapa Pak Daud? Pak Daud bisa katakan berat. Ada apa saja fenomena terjadi Pak Daud? Kan ini kan anginnya, san masuk resesinya. Tahun depan kan terasanya, Thomas. Ya. Tapi kita ini bersyukur punya presiden seperti Pak Prabowo, Thomas. Sisi apa Pak Daud yang Pak Daud bisa bilang bersyukur Pak Daud? Pertama kan dia utamakan keamanan nasional dulu, Thomas. Oh ya, utamakan Pak Daud ya. Kedua, dia utamakan ketahanan pangan dulu, Thomas. Yes. Nah, itu berkat Tuhan, anugerah Tuhan, Thomas. Apalagi kita punya sumber daya alam yang sangat mumpuni Pak Daud ya. Betul, Thomas. Ya, sumber daya alam Tuhan kita pelihara sangat kita, bagus. Thomas. Hmm? Seperti kolam susu Pak Daud ya. Iya. Ya Pak Daud, ada efek yang sangat berat nggak buat Indonesia perang harga antara impor Amerika dengan Cina Pak Daud? Dampaknya pasti ada, tapi Thomas ingat, kita berdoa untuk Pak Presiden Prabowo diberi hikmat marifat untuk mimpin negara ini mengambil keputusan terbaik, Thomas. Ya, apalagi Pak Prabowo kan punya tim yang bagus ya Pak Daud ya, tim yang bagus. Ya, Pak Prabowo ini kan betul-betul seorang prajurit komando, memiliki hati seorang prajurit yang sudah ditempa alam yang keras, Thomas. Udah Betul, teruji. Dan berikutnya pasti dia memikirkan ke depan kesejahteraan rakyat Indonesia, Thomas. betul Pak Daud. Sepakat Pak Dan Daud. kita berdoalah apa yang terbaik untuk Pak Presiden kita, Thomas. Betul Pak Daud. Mm-mm. Yes. Pak Daud Gimana, Thomas? bisa kasih gambaran nggak? Kira-kira ini kan sekarang kabarnya Amerika kan sudah mulai melunak nih dengan Cina. Memang kan Mm-mm. Cina menguasai dunia Pak Daud ya untuk segala bidang ya. Apa Mm-mm. Pak Daud bilang teknologi, Mm-mm. kesehatan, ya kan, terus ekspor impor. Nah, menurut Pak Daud gimana nih Pak untuk dampak ekonomi, sosial, budaya? Apa kan sekarang hampir dunia ini dikuasai oleh Tiongkok Pak Daud. Gini, tenang aja, Thomas. Tuhan menjadi terang dan kehidupan di Indonesia, Thomas. Ya Pak Daud. Nggak usah khawatir, pasti Tuhan pelihara umatnya, Thomas. Yes, siap Yang Pak Daud. penting sekarang kita siap menghadapi badai ekonomi tahun ini dan tahun depan, Thomas. Bagaimana Pak persiapan yang harus Pak Daud kasih pandangan untuk selain iman Kristen kita sebagai percaya Tuhan, Ya, tapi secara kerjakan alam nyata, kerjakan pekerjaan apa yang ada aja, Thomas. karunia ada, paket yang ada dikembangin Pak Daud ya. Iya, udah fokus itu aja, Thomas. Ya, oke Kita jemaat percaya Tuhan pasti pelihara kita, Thomas. siap. Ya, jadi selain kita punya iman Hmm. rohani kepada Kristus sebagai Tuhan, Hmm. sebagai jalan keluar, sebagai iman juga kita harus punya mengembangin bakat apapun yang Tuhan berikan Pak Daud ya. Pak Iya, Daud betul. kasih gambaran yang tukang cukur ya, Hmm. bagusin kreatif tukang cukur, tukang Hmm. sablon, tukang ambil lele, Hmm. apapun ya, kembangin kreatif ya Pak Daud ya. Iya, oke, Thomas. Oke, pertanyaan pertama. Yang pertama, Ibu Ripka Jakarta, silakan. Shalom, Pak Pendeta Daud Tony. Ini Ya, mata mau tanya, saya Pak Ibu. sebelah kanan sakit, nggak kelihatan. Terus tangannya sebelah kiri kesemutan kebas. Minta didoakan, Pendeta Daud Tony. Kita doa ya. Aku Yes. mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan.
Berkati ya Tuhan, lawat sekutu Tuhan, dan namamu dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan Amin. amin. Ya, puji Makasih. Tuhan. Ya, yang kedua Setio Utomo, silakan. Ya, Pak Setio, silakan Pak. Shalom, Pastor Daud dan Pastor Itu Tom. Yes. Ya, saya minta didoakan untuk pekerjaan dan bisnis saya supaya lebih lancar lagi. oke, kita doa ya. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus, kuduskan. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yang ketiga adalah Ari Karteng. Pak Daud kan sempat bilang ya bahwa tahun ini banyak orang lari ke perdukunan Pak Daud ya, karena mungkin stres Pak Daud ya. Gimana tuh Pak Daud? Wes, tenang, wes, biasa, Thomas. Cari jalan pintas, toh, Thomas. Ari Karteng silakan. Yuk, kita doa. Pak Ari silakan bertanya. Istri saya ini sakit Sakit perut sebelah kanan bagian bawah. sakit perut sebelah kanan bagian bawah dia. Ya, ini Pak Daud fisik atau Ya. setan Pak Daud? Ini fisik ya, kita doa ya, Thomas. Ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Berkati Tuhanlah semua Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Lanjut Mandalita Wangit. Ya. Manado. Shalom, selamat malam. Ya. Ya, Bersama- Iya Pak, saya diminta didoakan karena sudah 10 tahun lebih ada luka di kaki yang nggak pernah sembuh. ya, kita doa ya. Iya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Berkati Tuhan, out ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Ya, lanjut. Rekwel Lampung. Silakan, Bu Rekwel. Salam Pastor Thomas, Pastor Daud. Iya, Doa untuk ini putuskan roh kutuk dari orang tua Ya, dan kita doa kakek ya. dari saya. Dan ya sama untuk Doa ini ya. mau untuk kerja praktek jalan lancar supaya tidak tertunda Ayo kita terus doa ini ya. Pak. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Berkati buka masa depannya. Amin. Amin. Oke, Thomas, lanjutin. Amin. Ya, makasih Pak Daud. Coba saya mau ke Mandalita Mangit. Wangit ya. Iya, ya Pak, iya Pastor. Tadi yang sakit kaki siapa ini? Ini suami Suami. atau Iya, Iya, dua. saya Pak. seperti apa bentuknya Pak? Luka terbuka, Luka Pak. terbuka Pak. Sudah berapa kali operasi? Sudah berapa kali operasi tapi tetap Boleh kasih lihat ya terbuka. Pak? Kasih lihat. Iya, siap. Di telapak kaki, Pastor. Kelihatan Pastor. Oh, oke. Ini dioperasi apanya Pak? Dioperasi apanya Pak? Dikeluarin nanahnya. Begitu kata dokter. Bapak punya diabetes nggak? Selalu kalau periksa enggak. Kalau periksa gula kata dokter nggak ada, normal. Normal. Gula Terus dokter normal. apa punya analisa? Dokter apa? Kata dokter sakit apa? Yang nama apa mah bilang tuh itu dah Kusta kata. kusta. Tapi sudah periksa Tapi lagi. sudah 1 tahun minum obat, sudah periksa Katanya sudah tidak sudah hilang virusnya. Oke. Sekarang tanggal 18 April ya. Iya. Kita mau catat perbuatan tangan Tuhan ajaib buat Pak Mandalita Wangit ya. Pak, suami saya nama Cliff Timbal, Pastor.
Cliff, Cliff Kimball. Cliff Cliff. Gimbal. Iya, Gimbal. iya. Oh, oke. Ada minyak urapan, Bu? Bagaimana, Pastor? Ada minyak urapan? Nggak ada ini, Pastor. Boleh saya ambil minyak kelapa Ura- begitu? jangan. Gimana? Ada baby oil? Baby oil tidak juga, Pastor. Ini. Di situ ada warung nggak? Oh ya, ada. Nanti mau beli. Sekarang, Bu, bisa nggak? Ya. Saya tunggu ya. Sambil saya yang lain dulu ya. Oke. Yuk lanjut. Immanuel Tangerang. Ya, Pak Immanuel. Ya, salam Pak Thomas. Ya, salam Pak. Apa yang bisa dibantu Pak? Saya mau tanya Pak, apa saya ditempelin roh kutuk atau apa gitu Pak? Soalnya Bapak saya ini, sering diganggu Pak. Bapak ini ada gangguan dan seringkali banyak gangguan hal usaha pun kayak nggak lancar nih Pak. Iya, Ya, saya Bapak sering kerja apa? mimpi roh-roh itu, Ya, roh Bapak yang kerja apa? orang Bapak meninggal. kerja apa? Aduh, Bapak kerja sementara apa? ini saya nge-grab Pak. Grab mobil. Tapi Bapak sering ini ya, apa nggak bisa maksimal ya dalam usaha apapun ya. Iya Pak, Oke. Bapak sudah menikah? Sudah berkeluarga? belum Pak. Oke, ini ada kutuk keturunan Pak. Oh, Ya, jadi selain Bapak yang belum menikah, ada lagi keturunan Bapak yang belum menikah? adik ada? Adik, maaf, Bapak suka main judi? Enggak Pak, Punya eh, perselingkuhan? enggak. Oke. Adik Bapak yang perempuan, apa laki? Adiknya laki. Laki juga belum menikah. Iya, Oke. Berapa saudara? 3 atau 2 saudara? 3. 3 ya. Jadi perempuan, laki-laki atau semua laki-laki? Semua laki Pak. Semua udah menikah. Yang pertama sudah menikah belum? Yang paling kecil udah. Sudah. Nikah Bapak sama yang nomor 2 ya. Iya. Oke. Berapa kata curahkanlah kuasamu Tuhan, musisat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan, musisat terjadi sekarang ini. Hamba berdoa untuk Pak Immanuel. Segala kutuk, segala ikatan kutuk nenek moyang aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan kau berkati. Tuhan, hamba patahkan ikatan kutuk mimpi. Mimpi-mimpi ikatan daripada ikatan roh jahat. Aku patahkan, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Engkau sudah patahkan oleh darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Terbuka berkat masa depan. Terbuka berkat masa depan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya Pak. Bapak Terima kasih Pak. pernah ditipu orang? Ditipu enggak udah. Atau pernah ada kasus keuangan? Kasus keuangan kebetulan Bapak Kenapa, saya. Pak? Saya Itu tiba-tiba ditipu 100 juta. terus jadi bangkrut begitu. Iya, pernah. Saya tiba-tiba terlintas itu seperti Bapak pernah tertipu. Ada orang Saya juga tertipu. sering dilihat itu Pak, seperti mata merah gitu. Bapak ya? Iya. Alhamdulillah selesai Pak, berdarah Yesus. Amin. Ya. Saya seperti diawasin itu Pak. Enggak, sudah enggak Pak ya. Itu Bapak tinggal sugesti saja Pak ya. Oke. Yuk lanjut. Oke, terima kasih. Jadi yang orang Manado
Sudah ada belum? Ibu Mendalita. Udah ada minyak urapannya, Bu? Oke. Ya, Pak. Sudah. Oke. Nanti pinggirnya itu diolesin, Ibu, diolesin. Pinggir Ya, betul. minyak yang saya doain ini kita lihat. Ya. Saya minta Ibu rajin per 3 hari kasih report ke Pak Bakti ya. 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 Oh, terima kasih. Saya yakin nanti kaki Bapak rapat, bagus, bisa kerja lagi. Amin. Ya, tolong ya Bu ya, per 3 hari kasih report ya. Ya, ke Ya. Pak Bakti ya, Pastor Ya. atau Ke Pak Bakti ya, nanti kasih foto, kasih perlihatkan supaya menjadi kesaksian yang indah untuk setiap kita orang percaya bahwa Yesus berkuasa. Amin. Ibu suka sakit kepala ya? Iya, ya Pastor. Ini kepalamu lagi agak kurang nyaman Ibu. Ya, Ya, kurang nyaman. Beberapa hari ini mungkin tidur Ibu kurang pulas juga ya. iya. Oke, angkat minyaknya Bu. Hamba berdoa, minyak ini dikuduskan, sucikan dalam nama Yesus. Tanda-tanda ajaib dan heran dan berkuasa atas minyak ini terjadi. Sehingga minyak ini dipakai Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan kaki yang kata dokter kusta. Virus-virusnya selesai, berhenti. Dan oleh pilur-pilur darah Yesus, sembuh lubang yang menganga, rapat kembali Amin. dalam nama Yesus. Amin. Sekarang Ibu oleskan. Bentar, pinggir Ibu ya, pinggirnya. Pinggir-pinggirnya ya, Pastor. Ya, pinggirnya Ibu oleskan. Jadi kalau setiap malam itu memang nggak diperban ya Pak? Iya, Itu sampai terbentuk lubang berapa senti Pak? persen Dalamnya. Lebih dari 5. lebih dari 5 lah. Oh, Lebih dari 5 lah. dong. Iya. Oh. Nggak diperban atau diapain Pak? Nggak sama sekali. Tiap ada Pak, ada di perban. Cuma kalau malam dibuka begitu. Iya. Jarang dibuka sih, cuma kalau mau. Cuma kalau mau dibersihin baru dibuka. Pinggirnya masih basah atau udah kering? Basah. Basah, Pak. Oke. Ya, puji Tuhan. Tuhan masih sembuhkan ya. Ini sudah 3 kali 4 kali operasi. 3 kali operasi. Oh, terus? Dalam rentan waktu 10-11 tahun. Enggak, 9. 3 kali operasi dan hasil seperti itu Pak. Hasil begini-begini terus, Pak. Katanya bersama bisu. Rumah sakit mana Pak? Di Manado ya? Rumah sakit Manado. Yang tempat Susanella bukan? Bukan. Ya, bagaimana Pak? Yang tempat Susanella seringkali live di situ, bukan? Rumah sakit Susanella praktek kerja, bukan ya? Bagaimana Pastor? Ini anggota baru, Pastor, belum pernah kenal Suster Nela, Pastor. Anggota baru ya? Ya. Iya. Mereka ini belum tahu Suster Nela. Ya. Oke, tapi saya percaya Bapak bisa sembuh secara musisan. Amin, Pastor. Hamba juga berdoa buat istri Pak. Siapa nama Ibu? Mendalita Wangget itu nama saya. Mendalita. Tuhan sembuhkan kepalanya. Tuhan pulihkan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Darah Yesus. Amin. Amin. Sudah dioleskan Bu? Sudah Pastor. Coba perhatikan apa yang terjadi sekarang Bu. Pinggir-pinggir kulitnya coba Ibu lihat. Ini. Oh ya, darah Yesus. Hamba percaya lubang yang menganga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus.
Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Belas kasihan-Mu turun atas Bapak, suami Ibu Medalita. Hari ini hamba lihat menganga, tapi per 3 hari Tuhan akan buktikan kuasa-Mu menyembuhkan total. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Oke, nanti saya tunggu 3 hari ke depan ya. Iya, terima kasih Pastor. Iya. Oke, terima kasih. Matthew, Bandung. Matthew, Tiu. Ya, Pak. Malam, Pastor. Malam, Pastor. Malam. Malam, Pastor. Ya, Ini apa bisa saya bantu? Eh, Pastor, ini kan mau kuliah, masih setahun lagi sih. Jurusannya masih bingung karena dia bertahan tetap jurusan itu, tapi jauh lah dari talentanya jurusan kuliah. Terus yang lebih penting sebenarnya ini Pastor, ini kan anakmu buatan. Anak ini kan jadi dari sayanya anakmu buatan dari Pastor Handono. Ya, Timotius Hardono. Hardono, Nah, ya Jogja. Timotius Hardono dulu. Waktu saya nggak bisa punya anak ini. Ini anak ini dari kecil stabil, menyenangkan. Ya, sampai semua orang juga, kita sendiri juga lihat ada anak seperti ini gitu. Tenang, lebih dewasa dari usianya, pinter, pokoknya jadi stabil gitu anak ini. Tapi sejak 2 bulan kemarin, dari Februari, anak ini kok jadi rubah 180 derajat, Pastor. Rubah apanya, Bu? Gelisah, aneh, kayak bukan anak saya. Kayak hiperaktif. Mbak, sebentar, Terus, Bu. Sebentar, Bu ya, sebentar. Saya boleh tanya, itu masih punya suami? Suami? Masih ada suami, Ibu? Ada. Oke. Ini siapa namanya? Matthew ya? Ya. Matthew, maaf kalau Om boleh tanya. Matthew ada dibully? Enggak. Iya. Enggak dibully. Matthew punya apa? Matthew sedang punya perasaan apa yang tersimpan yang Matthew nggak nyaman? Kacamatanya dipukul. Oh, Ada, Pastor. Sebulan setengah yang lalu sama kemarin berapa hari yang lalu. Apa? Tapi tuh cerita Pastor. yang itu kacamatanya pecah gara-gara ditonjok teman. Ditonjok biji matanya, Pastor. Oh, oke. Dibully ya berarti ya? Oke. Iya. Matthew ada rasa apa? Merasa ada suatu perjalanan kehidupan Matthew yang mungkin belum merasa tersakiti atau terluka yang tersimpan dalam hati? Enggak. Benci atau dendam? Enggak. Matthew merasa hidupnya nggak bahagia? Biasa aja sih, Pastor. Biasa. Apa yang membuat Matthew merasa mungkin emosi hiperaktif atau merasa nggak nyaman? Saya juga bingung, Pastor, nggak tahu alasan pastinya sih. Oke, kalau Om boleh bantu, apa yang di dalam pikiran Matthew yang sangat bergelora untuk marah atau merasa sesuatu hal yang nggak nyaman apa? Sama Papa, kamu dekat nggak? Kenapa, Pastor? Sama Papa, kamu dekat nggak? Enggak terlalu dekat. Ada benci sama Papa? Enggak. Sama Mama? Mami? Ada kecewa sih sama orang. Sama orang tua? Kenapa? Coba ceritain sama Om. Kenapa? Udah tahu lebih, orang tua saya di rumah tengkar terus. Oh, Papa Mama suka bertengkar. Terus sering kali melihat Papa pakai kekerasan nggak atau suka hanya marah-marah, nada-nada keras itu mungkin? Iya, marah-marah, terus kadang orang tua juga pukul-pukulan. Pukul-pukulan. Itu membuat kamu di alam bawah sadar ketat rasanya, gitu ya? Iya.
Nah, terus sempat berpikiran jahat nggak kamu mau bunuh diri atau mau lari dari rumah? Ada. Apa? Bunuh diri? Lari dari rumah. Lari dari rumah. Pernah mau menyiksa pukul-pukul kepala, pukul-pukul dada begitu? Enggak. Enggak. Pernah terpikirkan, aku ambil pisau atau apa? Terpikirkan saja. Pernah? Pernah. Pernah. Oke, kamu pernah jatuh cinta? Ya. Ditolak sama pasangan kamu atau seseorang yang kamu cintai? Belum pernah nembak sih, Pastor. Tapi merasa bahwa ini perempuan kayaknya nggak suka sama saya deh. Terus aku merasa nggak pantas. Saya merasa kok kayak aku kok sial banget ya. Kok kayak aku mau berusaha untuk mencintai seseorang tapi kok kayak cinta bertepuk sebelah tangan begitu. Iya. Sudah ketahuan Bu. Ya, ini yang dasar ini yang mengubah paradigma, mengubah perilaku seseorang jadi hiperaktif. Jadi aneh itu begini. Ya. Kalau pilih salah satu, mana yang paling kamu benci, papa atau mama? Pilih salah satu. Apa-apa. Papa. Papa. Kamu pernah dipukul sama papa? Enggak sih, baru kemarin. Satu kali dia baru pernah. Tampar atau di apa? Ditampar atau dijorokin atau gimana? Oh, ke tangan. Oh iya. Oke. Saran saya Bu, mungkin Ibu bisa lebih menahan diri. Nggak perlu berantem. Kasih Tuhan. Ya Bu ya. Apapun yang Ibu sedang hadapi dengan suami, istri wajar kalau suami istri ada persoalan ya, berbeda pendapat. Karena itu Pastor dari dulu mah dia dari kecil udah bahagia Pastor. Ya, Ini sangat disayang cuma karena papanya kemarin jatuh. iya Nah, gini Bu. Ada seseorang eh, daya tahan pikiran seseorang tuh beda-beda Bu. Mungkin di masa kecil dia bahagia ya, tapi bisa terkontaminasi di saat masuk dewasa. Pikiran yang tidak terselesaikan untuk diuraikan bisa begini Bu. Ya, ada orang yang bisa cepat melupakan, bisa cepat tidak lagi tertanam di pikiran ya, itu toksik. Tapi ada yang tipe kayak anak ibu begini. Jadi dia mungkin lama untuk melarutkan toksik-toksik untuk dibuang itu lama. Nah, karena lama inilah membuat anak jadi berperilaku yang ganda atau berperilaku yang seperti tidak sewajar. Begitu Bu. Ya. Oke, tapi kamu mau mengampuni ya nak ya? Iya, Pastor. Memperdamaikan mungkin dengan itu sih Pastor sih. Kayak iya, Bu. orang sebenarnya mungkin karena papanya kemarin jatuh dia dalam perzinahan orangnya mungkin dari ya mungkin karena aku sebelah kita nggak tahu kan karena papanya tadinya ya istilahnya takut akan Tuhan gitu. Jadi istilahnya itu yang membuat saya tidak bisa ampuni gitu. Udah berusaha jatuh lagi. Saya berusaha ampuni jatuh lagi. Saya Iya, berusaha apa? ampuni jatuh lagi. Itu Tapi sekarang nggak satu lagi Bu. Itu lagu jatuh bangun aku. Nah itu dah. Ya kalau anakmu udah bisa senyum berarti udah sembuh Bu. Ya. Oke, Matthew. Pastor boleh nanya kalau jurusan kuliah gimana ya, Pastor? Oke, kamu ambil IPS atau ambil IPA? Ambil IPA. Oh IPA. Terus sebelumnya kamu ambil apa? Gambaran kamu apa? Kamu sukanya apa? bilangnya terus terang. Saya ada tertarik sih pengen membangun sesuatu gitu, Pastor. Membangun sesuatu Pak? Bisnis atau perusahaan atau membangun apa? Ya, sebenarnya yang fisik kayak bangunan gitu, oke sih, Pastor. Oke, bagus juga. Kalau kamu dari IPA bagus, nanti kamu bisa jadi teknik sipil kan? Atau mau lebih ke komputer? Teknik Tapi komputer. orang tua mengarahkan ke ini sih, teknik informatika. Oh, gitu. Mm. Kamu menguasai komputer nggak? Bukan yang hobi atau bidang saya banget sih, Pastor. Tapi kalau untuk programming informatika gitu, saya ada minat juga sih. Ya coba. Oke, kita berdoa ya. Bapak berdoa untuk Matthew, ada biji matamu, kesayanganmu.
Tuhan pulihkan gambar dirinya, Tuhan pulihkan pikiran-pikiran alam bawah sadarnya, Amba patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan sertai, tutup bungkus oleh darah Yesus. Amba percaya Tuhan tentukan yang terbaik dalam 2 hari ini. Tanda-tanda ajaib, tanda-tanda untuk pemilihan Amin. Tuhan sertai untuk Amin. Matthew. Dalam nama Yesus, berkati kedua orang tuanya, apapun yang terjadi, ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada pertolongan Tuhan, ada bimbingan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Amin. Lepaskan berkat untuk Ibu juga, Ibu Matthew, biar dia bisa damai, melepaskan berkat, melepaskan pengampunan, melepaskan semua tosik-tosik dalam pikiran, bahkan melepaskan alam bawah sadar di masa kecilnya. Di masa kecilnya yang suka mengganggu pikirannya. Aku perintahkan keluar. Aku perintahkan keluar. Aku perintahkan keluar. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Orapasikata karapasikata karapa. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Mama daripada Matthew. Tuhan yang menyertai sepanjang hidupnya. Kurapa sikarapa kata karapa dalam nama Yesus. Amin. Oke Matthew. Makasih God bless you. Pastor. Yo. Makasih Pastor. Kita pagi ikut morning blessing ya. Ya Pastor. Suka ikut, Pastor. Suka ikut ya. Ibu ayo tata hati kamu. Pandang Tuhan. Suka Ya. ikut, Pastor. Di layar besar di YouTube. Gitu ya. Bagus Bu. Biar Ibu dapat terus penguatan-penguatan firman ya. Oke Bu. Tuhan berkati. Makasih, Pastor. Makasih Pastor. Yuk. Lanjut. Shalom Pastor, selamat malam. Salam semalam. Toraja. Wah jauh nih Toraja ya. Iya Pastor. Dahsyat. Ini anakmu. Ini anak kamu. Iya Pastor. Cantik ya. Wah kayak artis internasional nih. Suka nyanyi nggak? Suka Pastor. Dia Coba suka. nyanyikan. Berkali-kali kau menolong. Duet yuk. Duet sama Om yuk. Duet yuk. Meskipun Tuhan tak menolong. Ya lanjut. Meskipun duri dalam dagingku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Ayo kamu sekarang yuk lanjutin. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, yang kuat tuh, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Ayo, refnya sekarang. Berkali-kali kau berkali-kali kau kuatkanku dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia, setia. Ayo, berkali-kali kau berkali-kali kau kuatkan karena dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Ibu percaya Tuhan pasti tolong ibu. Berkali-kali kamu lewati badai, turbulen, tapi Tuhan masih bisa. Tuhan masih sanggup. You're not alone.
Jesus still in you. You believe. Jesus still in you. Amin. Apa yang bisa saya bantu dalam doa, Bu? Mau dukungan doanya Pastor buat keluarga kami di mana suami setiap mendapat pekerjaan itu Pastor selalu gagal. Setiap ada pekerjaannya itu selalu ada masalah dengan rekan kerja. Jadi selalu pindah-pindah kerja gitu Pastor. Ya. Dan Terus apa lagi, apakah Bu? juga masih ada kutuk yang masih mengikat Pastor, kutuk orang tua atau Yang ada saya lihat berkat Tuhan, Bu, sedang mengalir. Ya. Berkat Tuhan sedang mengalir atas Ibu. Damai itu sedang turun. Ya, Ibu percaya tidak akan sampai kelak Ibu. Ikut Tuhan Yesus ya. Amin. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini di channel Kristen Inspiratif, di mana Pak Tony memberikan pesan Tuhan untuk kita bahwa harga perak sebentar lagi akan menyusul harga emas. Dan itu 10 tahun mendatang. Berarti 2035 ya. Dan juga dia memberitahu kabar terkini yaitu Donald Trump dan juga Cina sudah melunak. Di mana artinya adalah perang dagang sudah dilonggarkan dari Amerika dan juga ke Cina. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya juga mengucapkan tentunya terima kasih banyak buat yang sudah mendukung channel Kristen Inspiratif, yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan juga saya tentunya ingin membacakan setonongan firman Tuhan yang tadi yang ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 32 yang berbunyi, lalu memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Nah, yang artinya adalah mari menjalankan tugas kita untuk mengenal Yesus sehingga seisi rumah diselamatkan. Dan itu dia setonongan firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya udah pamit. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.